Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kali ini kita akan bahas untuk persamaan diferensial orde 1 derajat 1 untuk jenis yang ketiga, yaitu persamaan diferensial eksak ya. Jadi terlebih dahulu kita tuliskan bentuk umumnya yaitu mx, y dx ya, lalu ditambah dengan nx, y dy. Ini dia sama dengan 0 ya. Jadi ini merupakan bentuk umum daripada persamaan diferensial orde 1 derajat 1. Nah, persamaan diferensial ini kita sebut sebagai persamaan diferensial eksak ya. Jadi ini merupakan persamaan diferensial eksak itu jika dia memenuhi persyaratan bahwa turunan fungsi m terhadap y itu sama dengan turunan fungsi n terhadap x ya. Jadi di sini kita melibatkan turunan parsial ya. Jadi ketika turunan M terhadap Y sama dengan turunan N terhadap X, maka persamaan diferensial ini itu disebut sebagai persamaan diferensial eksak ya. Nah, selanjutnya bagaimana menyelesaikan suatu persamaan diferensial eksak? Kita bahas soalnya ya. Jadi sebagai soal yang pertama, misalkan kita memiliki bentuk persamaan diferensial yaitu 2x ditambah e pangkat Y ya, jadi E pangkat Y dx kemudian ditambah dengan X dikali Euler pangkat Y dy ya. Nah, ini dia sama dengan 0. Oke. Jadi ini merupakan persamaan diferensial orde 1 derajat 1. Nah, sebelum kita selesaikan kita uji apakah ini termasuk persamaan diferensial eksak atau bukan ya. Jadi perhatikan persyaratannya bahwa MY itu dia sama dengan NX. Artinya bahwa turunan M terhadap Y sama dengan turunan N terhadap X. Dalam hal ini, bagian yang dikalikan dengan dx itu adalah fungsi M, dan bagian yang dikalikan dengan dy itu adalah fungsi N. Oke. Nah, selanjutnya kita uji apakah ini eksak atau bukan. Jadi yang pertama, M-nya kita turunkan terhadap Y. Jadi kita notasikan seperti ini ya, yang menyatakan bahwa M diturunkan terhadap Y. Itu untuk notasi turunan parsial. Nah, sekarang kita turunkan untuk M terhadap Y ya. Jadi di sini karena di sini 2x, berarti dia turunannya terhadap Y dia adalah 0 ya. Selanjutnya untuk E pangkat Y, karena dia berbentuk Euler, maka turunannya terhadap Y adalah E pangkat Y. Jadi sebagai turunan M terhadap Y dia sama dengan E pangkat Y. Nah, selanjutnya yang kedua N-nya kita turunkan terhadap variabel X ya. Jadi N-nya kita turunkan terhadap X. Nah, perhatikan untuk rumus N ini bahwa N itu adalah X dikali Euler pangkat Y. Berarti Euler pangkat Y dalam hal ini dia sebagai koefisien ya. Jadi yang diturunkan hanyalah variabel X. Turunannya X adalah 1, berarti yang tersisa adalah E pangkat Y. Nah, di sini kita dapat melihat secara langsung bahwa MY itu sama dengan NX ya. Jadi jika dituliskan bahwa MY itu sama dengan NX. Nah, itu artinya bahwa persamaan diferensial tersebut merupakan persamaan diferensial eksak ya. Nah, Nah, sekarang kita telah menguji bahwa untuk soal nomor satu ini merupakan PD eksak ya, karena MY sama dengan NX. Nah, selanjutnya bagaimana menentukan penyelesaian daripada persamaan diferensial ini? Di sini ada dua prosedur yang dapat digunakan ya. Jadi yang pertama kita misalkan bahwa penyelesaiannya berbentuk, jadi misalkan bahwa penyelesaian penyelesaiannya ya, jadi kita misalkan penyelesaiannya adalah fx, fungsi fx, y, ini dia sama dengan c. Oke, jadi kita misalkan bahwa persamaan diferensial tersebut, dia penyelesaiannya adalah fx, y. Nah, dari pemisalan ini, kita mendapatkan hubungan bahwa M itu dia merupakan turunan fungsi f terhadap x, ya, dan N itu dia sama dengan turunan fungsi f terhadap y ya. Jadi perhatikan atau teman-teman ingat bagaimana notasi untuk turunan parsial. Di sini kita menggunakan notasi do ya. Jadi bukan d tapi do yang menyatakan itu merupakan turunan parsial ya. Jadi dari pemisalan bahwa penyelesaiannya adalah fx, y sama dengan c, maka kita akan mendapatkan hubungan yang seperti ini, bahwa M itu dia sama dengan turunan fungsi F terhadap Y, X,
dan N sama dengan turunan fungsi F terhadap Y. Nah, kita dengan menggunakan kedua hubungan ini, nantinya kita akan mendapatkan penyelesaian daripada persamaan diferensial tersebut, ya. Jadi kita akan menggunakan kedua hubungan ini ya. Jadi misalkan yang pertama yang kita gunakan ya, bagian yang pertama kita menggunakan hubungan bahwa M itu, atau kita tulis sebaliknya ya, bahwa bahwa turunan fungsi F terhadap X itu dia sama dengan M, ya. Jadi dia sama dengan M. Nah, di mana M sendiri dia dirumuskan sebagai 2X ditambah E pangkat Y, ya. Nah, sekarang di sini kita ketahui bahwa turunan fungsi F terhadap X itu dia sama dengan 2X ditambah E pangkat Y. Sehingga jika jika bentuk ini ya masing-masing ruas kita integralkan terhadap X. Jadi perhatikan, karena ini merupakan turunannya terhadap X, ketika diintegralkan terhadap X, maka dia akan kembali ke fungsi sebelumnya, yaitu fx, y. Ya. Jadi bentuk ini kita integralkan terhadap X, maka dia hasilnya adalah fx, y. Ya, jadi kembali ke fungsi sebelumnya. Nah, untuk bagian ini juga kita integralkan terhadap X. Jadi kita tulis integral 2X ditambah E pangkat Y dx ya. Jadi itu kita integralkan terhadap x. Nah, selanjutnya perhatikan ketika masing-masing ruas dari bentuk ini kita integralkan terhadap x, maka konstantanya dia berupa fungsi dalam variabel y ya. Jadi kita tuliskan gy. Jadi di sini gy itu merupakan konstanta ketika bentuk itu kita integralkan terhadap x. Jadi fungsi dalam variabel y itu merupakan konstanta ya. Jadi kita tuliskan hubungannya seperti itu. Nah, selanjutnya kita selesaikan bentuk integral ini. Jadi kita integralkan satu persatu. Integral daripada 2x terhadap x itu dia sama dengan x kuadrat ya. Jadi ini merupakan rumus daripada fx, y, bahwa dia sama dengan x kuadrat ditambah. Nah, sekarang e pangkat y ketika diintegralkan terhadap x, karena di sini dia kedudukannya sebagai konstan ya, karena tidak memuat variabel x, berarti untuk integralnya terhadap x kita kalikan bentuk itu dengan x ya, karena dia kedudukannya sebagai konstan ya, karena pada bentuk ini itu tidak memuat variabel x. Nah, kemudian ini ditambah dengan konstantanya, yaitu fungsi dalam variabel y. Ya, di sini kita mendapatkan rumus bahwa fx, y sama dengan x kuadrat ditambah x dikali e pangkat y ditambah gy. Nah, untuk tahap yang kedua, ya, tahap yang kedua kita akan menentukan bagaimana rumus daripada gy. Ya, jadi dalam hal ini itu sebagai penyelesaiannya kita misalkan sebelumnya adalah ini. Nah, di mana selanjutnya kita akan menentukan bagaimana rumus daripada fx, y sebagai penyelesaian daripada persamaan diferensial tersebut. Nah, sekarang pada tahap yang kedua, kita akan menentukan bagaimana rumus daripada gy ini sendiri, ya. Jadi untuk menentukan itu kita akan menggunakan hubungan yang kedua, di mana untuk hubungan yang kedua bahwa turunan fungsi f terhadap y itu dia sama dengan n ya. Jadi kita gunakan hubungan yang kedua ini ya, bahwa turunan fungsi f terhadap y dia sama dengan n. Nah, selanjutnya perhatikan. Di sini kita telah memiliki rumus daripada fx, y. Nah, di sini kita menggunakan turunan fungsi f terhadap y. Itu artinya bahwa bentuk ini ya kita turunkan terhadap y. Jadi kita turunkan satu per satu. X kuadrat turunannya terhadap y adalah 0, karena pada bagian ini dia tidak memuat y, berarti turunannya adalah 0 ya. Selanjutnya bentuk ini kita turunkan terhadap y, berarti x-nya kita simpan. E pangkat y diturunkan terhadap y, hasilnya adalah e pangkat y. Berarti untuk bentuk itu dia kita tuliskan kembali ya. Jadi ini ketika diturunkan terhadap y, maka hasilnya adalah bentuk itu sendiri. Ya, karena e pangkat y diturunkan terhadap y, hasilnya adalah e pangkat y. X-nya kita tuliskan kembali karena dia sebagai koefisien ya. Nah, selanjutnya gy ketika diturunkan terhadap y, berarti kita tulis g aksen y ya. Jadi ingat, ini merupakan fungsi dalam parabol y. Sehingga jika diturunkan terhadap y, kita tuliskan menjadi g aksen y. Nah, sama dengan, nah ingat bahwa bentuk ini dia sama dengan n. Dalam hal ini n-nya itu adalah x e pangkat y ya, sesuai yang diberikan pada soal bahwa n adalah x dikali e pangkat y. Nah, dari sini kita lihat terdapat bentuk yang sama, yaitu yaitu x e pangkat y dengan ini tuh dapat kita coret, sehingga kita dapat kita dapatkan bahwa
turunan apa G aksen Y itu dia sama dengan 0 ya. Jadi G aksen Y sama dengan 0. Nah, selanjutnya dari sini masing-masing ruas kita integralkan terhadap Y. Jadi integral G aksen Y ya dy itu sama dengan integral 0 terhadap Y. Nah, karena di ini merupakan fungsi turunan yang diturunkan terhadap Y, kemudian kita integralkan terhadap Y, berarti hasilnya dia akan kembali ke Y sendiri. Ya, jadi karena ini bentuknya turunan, ketika diintegralkan, maka dia kembali ke fungsi asal, yaitu GY. Nah, ruas kanan integral 0 terhadap Y sama dengan konstan, ya. Nah, di sini kita dapat kita telah mendapatkan bahwa GY itu merupakan fungsi konstan ya. Jadi dia tidak memuat variabel Y karena dia berupa fungsi konstan. Nah, dari kedua prosedur ini hasilnya kita satukan, berarti kita dapatkan solusinya yaitu jadi penyelesaian ya. Jadi penyelesaian PD tersebut adalah sesuai dengan pemisalan dia adalah fx, y, di mana fx, y telah diperoleh sebelumnya bahwa dia adalah x kuadrat ditambah xe pangkat y. Di sini gayanya dia sama dengan konstan ya, dia sama dengan konstan. Nah, berarti di sini apa namanya? Ya misalkan saja di sini dia adalah C1, berarti di sini dia sama dengan ditambah C1, dia sama dengan C ya. Jadi sama dengan C berdasarkan pemisalan awal bahwa fx, y itu dia sama dengan C. Nah, bentuk fx, y ini dapat kita apa namanya? Kita sederhanakan. Jadi kita tuliskan pada bagian atas bahwa solusinya adalah fx, y itu dia sama dengan x kuadrat ditambah x apa namanya x pangkat y. Nah, perhatikan di sini karena C dengan C1 ini dapat kita satukan dan menghasilkan konstanta baru, bentuk itu dapat kita ganti dengan konstanta lain, yaitu konstanta K. Ya, jadi sebagai penyelesaian daripada persamaan diferensial nomor 1 ini adalah bentuk ini. Bahwa fx, y sama dengan x kuadrat ditambah xe pangkat y sama dengan K. Oke, jadi itu prosedur bagaimana menentukan penyelesaian dari suatu persamaan diferensial eksak. Oke.